Kebetulan yang jadi muzawwirnya cucunya sendiri namanya Muhammad. Ya Muhammad inilah yang membawa Al-Fakir. Kebetulan dia dapat waktu untuk jaga kubahnya Rasulullah malam Jumat. Nah, kita di bawah Muhammad masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Jadi kehebatan Abah Guru Sekumpul ini boleh memasuki makam Rasulullah SAW ya. Kita dengarkan lagi. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Begitu sampai nisan Rasulullah begini katanya. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak. Melihat Zaini katanya bergerak. Lalu keluarlah Rasulullah SAW. Keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan video Abah Guru Sekumpul. Apa niatan pertama beliau berbicara seperti itu? Ya, kita tentunya tidak mengetahui ya, karena itu video diambil pada tahun 2000 sampai 2005 sebelum beliau wafat. Apakah ini adalah perkataan khurafat? Kita tidak tahu ya. Kita jangan dulu menjudge gitu ya, bahwa itu adalah khurafat. Tapi kita juga jangan dulu percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Apakah ada pertanyaan dari sahabat sekalian? Dari saya juga ada pertanyaan. Nah, mungkin ini juga ada salah satu kajian yang bertanya seperti yang mungkin kita pertanyakan. Siapa kajiannya? Kita dengarkan Ustadz Piranda ya. Ini ada pertanyaan. Saya menonton ceramah di YouTube, ada salah seorang kiai mengatakan dalam ceramahnya bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Beliau katakan beliau mencium tangan dan meluk Rasulullah SAW. Apakah benar bisa bertemu Rasulullah SAW kondisi terjaga? Jawabannya tidak benar. Ya. Sering saya sampaikan, Rasulullah SAW mungkin bertemu dengan kita dalam kondisi mimpi. Mimpi kita bertemu dengan Nabi itu mungkin. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniruku. Mungkin kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan Imam Nawawi mengatakan, seandainya Anda bertemu dengan Nabi dalam mimpi sesuai dengan sifat-sifat Nabi, kemudian Nabi mengajarkan sesuatu di luar daripada syariat Nabi, maka tidak bisa diikuti. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, seandainya malam ini seorang mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diikuti. Harus kita lihat hilal. Jangan berdasarkan mimpi tersebut. Kenapa? Seandainya, ini baru mimpi ya. Seandainya bermimpi yang dimaksudkan oleh Ustadz Piranda. Jadi tidak harus langsung mengikutinya gitu ya. Apa yang suruh lihat hilal Nabi dalam hadis-hadisnya? Maka tidak mungkin perintah Nabi dalam mimpi berlawanan dengan perintah Nabi tatkala Nabi masih hidup ya. Jadi demikian ya. Itu pun kalau yang kita ketemu dalam mimpi adalah Nabi, karena banyak terkadang syaitan datang dalam mimpi ngaku sebagai apa? Nabi, ternyata bukan Nabi. Dan ini saya pernah ketemu dengan orang yang mimpi dengan ketemu Nabi. Bilang saya ketemu dengan Nabi. Terus gimana Nabi yang kau lihat? Nabi bersinar wajahnya. Ada jenggotnya enggak? Enggak, dagunya bersinar. Oh, itu bukan Nabi kata saya. Dagunya bersinar. Kalau Nabi jenggotnya apa? Lebat. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Ya. Ada yang bertemu dengan Nabi. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersahaja, kemudian rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu bukan Nabi, karena Nabi ubannya cuma 20 helai. Yang kau lihat itu bukan siapa? Bukan Nabi. Maksud saya, Nabi, setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Itu pun dalam mimpi. Adapun tatkala masih Nabi ketemu kita dalam kondisi sadar, ini enggak mungkin. Nabi sekarang dari kubur. Dia tidak akan keluar dari kuburan kecuali pada hari kiamat kelak. Nah, adapun kondisi sekarang bertemu Nabi itu sudah nggak mungkin karena Rasulullah sudah wafat kan. Jadi tidak bisa kembali lagi dong. Ya, ada masuk akalnya juga. Kita saksikan lagi. Makanya waktu Rasulullah SAW sebutkan tatkala di padang mahsyar, Rasulullah SAW menanti
umatnya di haud, di telaganya. Tahu-tahu ada orang yang mau ke telaga Nabi, diusir. Kata Nabi, ya Allah, mereka adalah orang yang saya kenal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau pergi. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bisa keluar ketemu orang jalan-jalan, ya pasti Nabi tahu kondisi. Oh, sekarang 2016 ada pengajian di Masjid Angkatan Laut. Nabi tahu. Ada ini, ada ibu-ibu pengajian. Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau meninggal dunia. Itu berarti Nabi tidak pernah keluar dari apa? Kuburannya. Nah, itu jaga ya. Masuk akal. Jadi Rasulullah pun tidak mengetahui apa yang kita lakukan di dunia setelah peninggalan beliau gitu ya. Makanya saya katakan aneh, di tahun sekarang, tahun 2000-an, Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan orang. Sementara waktu Nabi meninggal, putrinya Fatimah menangis, sedih sampai sakit, sampai meninggal. Nabi tidak pernah ketemu dengan apa? Putrinya. Nabi tidak pernah mengunjungi Fatimah. Nabi tidak pernah mengunjungi Abu Bakar. Nabi tidak pernah mengunjungi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi tidak pernah mengunjungi sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak pernah. Nabi tidak pernah ketemu dengan tabi'in. Nabi tidak pernah ketemu dengan cucunya Ali Hasan dan Husain. Nabi tidak pernah ketemu dengan cicitnya Ali bin Zainal Abidin. Tidak pernah. Terus datang tahun 2000 ketemu dengan ente. Apa kelebihannya ente? Ente apa kelebihannya? Sementara orang-orang yang Nabi cintai tidak pernah Nabi kunjungi. Tanda tanya bagi kita. Apalagi dalam yang saya dengar YouTube tersebut, kata dia Nabi keluar, ya, jadi katanya kuburannya goyang. Terus Nabi keluar, Nabi cium lutut saya. Gimana Nabi cium lutut ente? Ini benar, dia bilang Nabi cium lutut dia, gimana? Waktu kuburan goyang, apakah tidak heboh itu askar-askar di Masjid Nabawi? Kuburan ini, Nabi mau kemana? Muhammad mau kemana? Kata. Saya mau cium itu lutut orang Indonesia. Ini mana? Apa enggak heboh seperti itu? Ya, kita berpikir yang boleh orang cerita-cerita, tapi kita punya otak berpikir apa benar seperti itu. Ini sekarang tahun 2000 sudah banyak shooting, sudah banyak CCTV. Masa kejadian tersebut tidak terekam? Itu tahun 2000-an loh. Ustadz Piranda mengatakan bahwa ya kita harus punya pemikiran gitu ya. Apakah benar kejadian yang seperti itu yang Abah Guru Sekumpul katakan gitu? Kita itu. Jadi kuburan apa? Goyang kemudian keluar. Kan susah keluar itu berarti harus dibongkar itu apa namanya? Kan tertutup itu. Berarti kan kuburan terbongkar. Apa enggak heboh di Masjid Nabawi kalau saya seperti itu? Terus melewati askar, kemudian cium dia, kemudian masuk lagi, gimana ceritanya? Ya, apakah nggak heboh begitu ya? Kalau ada hal demikian gitu, mungkin di sana, mungkin di Madinah pada heboh ya kalau sudah kejadian seperti itu. Ya, walau alam ya pemirsa. Itu dari pendapat Ustadz Firanda. Kita akan saksikan coba ya. Pendapat dari Buya Araji bahwa ada seseorang yang mengabarkan kepadanya tentang perkara ini ya. Mari kita saksikan. Ada orang ngasih video banyak nih yang lapor ke kita. Tuan Guru, Abah Guru Sekumpul dalam pengalaman batinnya ketemu Rasulullah cium jidatnya. Apa? Kalau kata Buya Araji ini katanya pengalaman batin ya, dengkulnya nggak masalah tuh ya, nggak masalah tuh mencium dengkul, cium tangan nggak ada masalah, nggak ada urusan. Itu tanda Rasulullah sayang. Ada videonya ditunjukkan, itu bukan satu dua orang yang lapor kepada saya. Ini gimana nih, ini bukti Abah Guru Sekumpul ini sesat ini, kata ini orang. Waduh, ini orang nggak tahu ada yang lebih hebat dari itu. Nih contohnya, Sidi Syekh Ali Wafa di kitab disebutkan beliau melihat Nabi di hadapannya dan Nabi memeluknya. Kalau peluk kan udah lengkap sudah. Lalu beliau berkalam. Nabi berkalam, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu surat apa? Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Masa Ad-Duha aja nggak apa? Kulhu aja ya. Adapun nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakanlah, ajarkanlah, sharinglah. Ini perintahnya. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat bertemu baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Ya emang ya,
nikmat terbesar itu adalah nikmat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah nikmat itu sudah terlaksana di dunia bertemu dengan Rasulullah? Kan Rasulullahnya udah wafat. Jadi bagaimana ya? Ya kita saksikan lagi aja deh. Ketemu artis orang foto-foto. Untungnya di zaman Nabi nggak ada foto. Kalau nggak mungkin orang itu foto terus foto. Ya benar ya. Tapi ada murid suul adab berusaha mau dapat foto nggak dapat. Apa kata dia? Itu orang nggak wali karena dia nggak foto sama saya. Jadi yang foto sama dia wali. Ada juga murid yang sedikit selengean. Kalau dia wali ini pasti dia salaman sama saya. Murid. Ini tandanya sudah mulai mau selesai nih ya. Kakinya mulai kesemutan. Jangan. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan jadi murid kurang ajar ya. Kalau cinta sama guru, cinta bukan ala kita, ala dia. Cinta itu bukan ngikutin ego kita, tapi ala dia. Itu baru namanya cinta. Cinta itu menyenangkan dia sesuai keinginannya, bukan menyenangkan dia sesuai keinginan kita. Maka Sayyidina Salman ngasih hadiah, ngasih makanan sedekah ke Nabi, Nabi nggak terima, nggak tersinggung. Besok dikasih lagi hadiah, terima. Saudara-saudari kemurahan Allah, ini Sidi Syekh Ali Wafa bercerita bahwa dia dipeluk Rasulullah. Kata kawan yang ingkar, ini ngelewatin sahabat. Nabi wafat, nggak ada tuh keluar dari kubur terus meluk-meluk sahabat, nggak ada. Ya salah. Jadi katanya ya salam. Ya itu pendapat, boleh diambil kesimpulan lah. Pokoknya sama masing-masing ya. Dia nggak tahu, dia bilang tidak ada. Dia nggak tahu kalau sahabat-sahabat Nabi rata-rata yang tinggi-tinggi makomnya sebelum meninggal itu Nabi jumpai. Sayyidina Utsman sebelum meninggal dijemput Rasulullah. Ada riwayatnya. Dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah datang menjemput Sayyidina Utsman. Diceritakan kepada kawan-kawannya, kata kawannya, engkau akan dijemput Rasulullah. Benar, pagi itu ditusuk. Zahirnya ditusuk itu menyakitkan, tapi bagi Sayyidina Utsman itu sangat menyenangkan. Dijemput oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi begitulah menurut Buya Razi ya. Bisa diambil kesimpulan oleh pemirsa semuanya, masing-masingnya ya. Apakah ini adalah termasuk khurafat atau apa gitu ya? Lalu kalau misalkan termasuk khurafat, apa sih arti sebenarnya khurafat itu? Ini ada salah satu video dari pengajian Ustadz Abdul Somad, dan di dalam kajian itu ada salah satu jamaah bertanya, apa itu khurafat? Apa jawabannya kira-kira? Mari kita saksikan video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan khurafat? Khurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi. Khurafat bahasa Inggrisnya mitos, mitologi. Ya. Ilmu mitos. Siapa yang menengok bulan ketika sedang gerhana? Kenapa gerhana bulan? Karena anak Nabi meninggal, namanya Ibrahim, umur 18 bulan. Lalu mereka pun mengatakan, tengoklah bulan pun bersedih karena anak Nabi meninggal. Nabi marah, bulan tidak gerhana karena ada yang mati atau ada yang hidup. Tapi itu tanda-tanda kuasa Allah. Maka disuruh solat kusufus syams, solat gerhana bulan. Di sebagian tradisi, kalau bulan nampak gerhana, maka dipukullah sendok, mangkuk, piring, teng 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 teng. Kenapa? Karena katanya bulan sedang dimakan ular naga. Jadi biar supaya ular naga ini memuntahkan bulan balik, maka disuruh ribut teng 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 teng. Akhirnya itu khurafat, bohong, dusta. Jadi khurafat bohong juga gitu ya. Sabtu pagi, bintang Anda Gemini, tak cocok bisnis hari Rabu, sial. Itu khurafat.
Kadzdzabal munajjimun wala sadaku. Kalau Anda mau rezekinya murah, peliharalah ikan mas koki. Nanti ikan itu akan memanggil rezeki, 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 rezeki. Bohong, hurapat, tahayul. Apa saja contoh hurapat? Udah contoh-contohnya tadi dah. Nah, itu contoh-contoh hurapat. Jadi hurapat itu adalah mitos dan perkataan bohong menurut Ustadz Abdul Somad ya. Ya, begitulah ya kira-kira. Jadi silahkan kembali kepada kesimpulan masing-masing. Apakah ini perkataan yang khurafat yang barusan guru sekumpul ucapkan, ataukah ada yang mempercayainya? Kalau menurut saya sih ini adalah khurafat gitu, karena tidak mungkin Rasulullah lihat guru sekumpul keluar dan mencium lututnya katanya ya, atau apapun itu. Tapi sekali lagi silahkan dikembalikan kepada masing-masing. Tapi ingat, hati-hati, jangan percaya terlebih dahulu supaya kita tidak terbawa dalam kehurafatan. Itulah ya. Terima kasih hadirin dan pemirsa sahabat semuanya sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.